Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA 1 yang beranggotakan Anida Alia Salsabila, Auliah Puspitasari, Diandra Anastia Salesya, Khaira Rizkana Amani, Muhammad Arif Rahman Hakim, Rasi Andini, dan Rosana Dewi Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Apa itu Perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Namanya diambil dari tempat perjanjian tersebut ditandatangani, yaitu di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Next adalah latar belakang Perjanjian Renville. Meskipun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, ternyata Belanda ini kembali datang untuk menjajah Indonesia. Hal ini membuat Indonesia ini melakukan berbagai cara agar Indonesia ini bisa merdeka sepenuhnya. Satu hal yang dilakukan yaitu melalui Perjanjian Renville ini. Yang melatar belakangi Perjanjian Renville ini yaitu Belanda yang melanggar janji perjanjian Linggarjatinya yang sudah dilakukan pada 11 sampai 15 November. Belanda ini melakukan operasi militer di Indonesia dan menyerang wilayah Indonesia yaitu Jawa dan juga Madura. Hal ini membuat beberapa negara Amerika Serikat dan Inggris menentang yang dilakukan Belanda ini. Bahkan India dan juga Australia mengusulkan keadaan yang dialami Indonesia untuk dirapatkan oleh Dewan Keamanan PBB. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB meminta agar pihak Indonesia dan juga Belanda ini untuk melakukan gencatan senjata, dan di tanggal 4 Agustus 1947 terjadilah gencatannya, dan si Belanda ini mengakhiri serangannya yang pertama. Untuk menyelesaikan sengketanya, Dewan Keamanan PBB kemudian membuat KTN yang terdiri dari Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat. Nah, ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. TN mengusulkan Indo-Belanda melakukan perundingan yang dilakukan di atas kapal perang milik Amser yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pihak Belanda dan Indonesia sepakat melakukan gencatan senjata dan menandatangani Perjanjian Renville. Selanjutnya adalah peserta yang menghadiri Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dihadiri oleh 3 delegasi. Yang pertama, delegasi Indonesia, kemudian delegasi Belanda, dan yang terakhir PBB sebagai penengah. Delegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifuddin sebagai ketua, diikuti oleh anggotanya yaitu Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Lemina, Dr. Koatiklen, dan Nasrun. Kemudian ada delegasi Belanda. Delegasi Belanda ini terdiri dari R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo sebagai ketua, kemudian ada Mr. H.A. L. van Vredenburg, ada Dr. P.J. Coates, dan Mr. Dr. Christian Robert Soumukil. Kemudian, terakhir adalah PBB sebagai penengah. PBB juga dikenal sebagai KTN, yaitu Komisi 3 Negara yang mewakili Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Yang pertama ada Frank Graham sebagai ketua. Beliau merupakan perwakilan dari Amerika Serikat. Kemudian ada Paul van Zielan sebagai perwakilan dari Belgia dan Richard Kirby sebagai perwakilan dari Australia. Selanjutnya yaitu isi Perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui adanya garis demokrasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah
pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Apa aja sih dampak perjanjian Renville? Yang pertama, wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook. Yang kedua, garis Van Mook juga sebagai bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin ciut. Namun demikian, ada dampak positifnya pula. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Selanjutnya adalah dampak perjanjian Renville bagi Indonesia. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkirkan. Itulah yang menjadi latar belakang pemberontakan PKI. Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujui perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda, yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, yaitu perjalanan tentara dari Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.